Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asia SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri 15 Kota Pekanbaru. Coaching adalah salah satu teknik yang bisa kita laksanakan di sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan video saya, yaitu tentang praktik coaching bersama CGP lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya siang ini? Baik sekali Bu Nur, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap. Ya, baik. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching itu sendiri. Nah, pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, begini. Kemudian, apakah coachingnya sesuai dengan alur cerita atau belum? Lalu, apakah ibu sudah menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachee itu sendiri? Dan kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai nih dengan pertanyaan yang ibu berikan? Dan juga apakah sudah sesuai nih dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu Mimi. Oke Bu Nur. Ya, lanjut ya. Yang kedua adalah kira-kira nih Bu Mimi, apa kompetensi yang ingin Bu Mimi kembangkan dalam coaching kali ini? Bu Nur, pada kesempatan coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot. Oke. Jadi Bu Mimi di sini ingin mengembangkan ketiga-tiga dari kompetensi coaching itu sendiri ya, yaitu presence, mendengarkan aktif, kemudian satunya lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih dari ketiga-tiga kompetensi itu, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin mengembangkan dua kompetensi aja. Yang pertama presensi, present, yang kedua pertanyaan berbobot Bu Nur. Ya, berarti ada dua ya yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik Bu Mimi. Nah, selanjutnya nih, kira-kira apa indikator ketercapaiannya? Dari proses coaching nanti diharapkan coachee dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Wah, bagus sekali itu ya, luar biasa ya. Memang tujuan kita itu ya Bu Mimi, bagaimana coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahan dia itu sendiri. Oke Bu Mimi. Nah Bu Mimi, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan lagi? Cukup Bu Nur? Ya, berarti kalau udah cukup Bu Mimi siap-siap untuk melaksanakan coachingnya. Ya, semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik. Ya, silakan Bu Mimi. Terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama Bu Mimi. Assalamualaikum Bu Day. Waalaikumsalam Bu Mimi. Apa kabar hari ini Bu Day? Alhamdulillah Bu Mimi baik. Bu Mimi apa kabar? Alhamdulillah luar biasa hari ini, baik sekali Bu Day. Kira-kira hari ini apa yang mau kita bicarakan nih Bu Day? Ini Bu Mimi yang kita bicarakan itu mengenai rapor pendidikan ya. Melihat rapor pendidikan sekarang ini kurang di literasi Bu Mimi. Baik Bu Day. Kita cuma punya waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Day ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Day sampaikan pada pertemuan kita hari ini? Begini Bu Mimi, rapor pendidikan ini kan kurangnya di bagian literasi. Jadi kita berkomunikasi di sini, bagaimana nanti meningkatkan literasi di sekolah kita masing-masing. Kira-kira seperti itu Bu Mimi.
kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, apa yang rencana Budai untuk supaya rapor pendidikan kita bisa meningkat, terutama di literasi ya Budai ya. Baik, di sini saya melakukan rencana nanti berkomunikasi ya dengan kepala sekolah. Rencananya yang pertama adalah tentunya kita harus mengkondisikan lingkungan ramah literasi di sekolah kita. Mungkin di kelas kita nanti berkolaborasi dengan guru, di kelas juga dengan siswa. Sebelum kita berkomunikasi dengan kepala sekolah, tentu kepala sekolah sudah menyuruh kita membuat pojok baca ya, pojok baca dan segala macam jenis di kelas, misalnya jurnal atau portofolio anak nanti kita pajang, atau hasil karya anak kita pajang sebagai wujud apresiasi bahwa anak tersebut bisa mengembangkan literasi. Kira-kira seperti itu. Jadi luar biasa sekali ide-ide Budai untuk meningkatkan literasi. Jadi saya mengambil kata kuncinya itu ramah literasi terhadap peserta didik ya Budai ya. Jadi apa yang Budai sampaikan tadi, kapan bisa Budai laksanakan sebagai bentuk komitmen kita untuk pelaksanaan meningkatkan rapor pendidikan di sekolah kita. Baik, hari ini saya sudah berkoordinasi dengan bagian kurikulum ya. Sebelumnya pasti kurikulum sudah berkoordinasi juga dengan kepala sekolah apa rencana saya. Jadi saya sudah berkoordinasi, nanti di kelas saya akan buat pojok baca. Kemudian nanti saya juga memberikan kebiasaan pembelajaran membaca 15 menit di dalam kelas, dan itu saya akan lakukan hari ini, dan kedepannya tentu ada tindak lanjut ya, nanti refleksi juga bersama kurikulum dan siswa. Tentu apa yang sudah kami lakukan ini semoga berjalan dengan lancar. Itu kira-kira begini yang saya lakukan. Dari ide-ide atau langkah-langkah yang Bu Dai sampaikan tadi, semoga itu bisa berjalan dengan lancar dan itu bisa berdampak pada rapor pendidikan kita meningkat, dan ini merupakan komitmen kita untuk melaksanakan ya. Terima kasih Bu Mimi atas responnya. Semoga saya bisa melaksanakannya ya Bu Mimi ya, luar biasa ya Bu Mimi. Dan terima kasih juga motivasinya Bu Mimi sudah mau berkolaborasi sama saya. Semoga apa yang kita harapkan bersama berjalan dengan lancar. Kira-kira seperti itu. ya, semoga di lain hari kita bisa berbincang-bincang lagi bagaimana hasil dan dampak yang dari langkah-langkah budaya yang Budai sampaikan tadi ya Budai ya. Baik, terima kasih Bu Mimi. Ya, sama-sama Budai. Assalamualaikum. Bagaimana Bu? Coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Nur, lancar. Alhamdulillah. Nah Bu, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mimi. Yang pertama adalah apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan, maka yang didapat dari coaching itu, saya sebagai coach sudah berusaha untuk melaksanakan kompetensi-kompetensi yang ada pada Alur Tirta, yaitu present, kehadiran penuh saat melaksanakan kegiatan coaching, dan yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach untuk menggali potensi coach sehingga coach nanti bisa mendapat solusi dari permasalahan coach tersebut. Iya, wah luar biasa sekali ya Bu Mimi ya. Baik, saya juga telah mengamati tadi Bu Mimi melaksanakan coaching, Bu Mimi sebagai coach dan Bu Nur Hudaina sebagai coachee. Di sana saya juga telah melihat bagaimana Bu Mimi berusaha untuk bertanya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya pada coachee itu sendiri, sehingga coachee bisa menemukan solusi dari
permasalahannya. Betul. Ya benar. Baik Bu Mimi, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini ada satu lagi pertanyaannya Bu Mimi. Boleh, Bu Nur. Kira-kira nih untuk yang akan datang, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sehingga coaching ini akan jauh lebih baik daripada hari ini? Silakan. Untuk masa yang akan datang, untuk perbaikan, saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobotnya lebih Ya, spesifik benar. gitu ya. Jadi lebih terarah ke kegiatan coachingnya. Kemudian kehadiran penuhnya juga harus Kehadiran ditingkatkan. Iya benar. Itu untuk coaching yang kedepannya ya Bu Nur ya. Luar biasa sekali itu Bu Mimi. Dari 3 kompetensi Bu Mimi telah memilih 2, yaitu presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Mimi ya. Dengan arti kata berarti kedepannya Bu Mimi harus lebih banyak belajar lagi, lebih banyak praktik lagi agar coachingnya betul-betul berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita. Betul. Ya benar, sehingga coaching itu sendiri menemukan solusinya gitu ya Bu Mimi. Ya baik Bu Mimi, kira-kira itu aja yang saya tanyakan sama Bu Mimi pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Bu Mimi ya atas kehadirannya. Bu Mimi silakan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Semoga kedepannya Bu Mimi lebih baik lagi. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Mimi. Ya, sama-sama Bu Nur. Ya. Terima kasih juga atas waktunya. Oke.